Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genza Davis Febri Aliano dengan NIM 19 dari kelas A Ilmu Ukur Tanah. Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran KKH atau kerangka kontrol horizontal dan perhitungan poligon terbuka atau tertutup sesuai dengan tugas UTS Ilmu Ukur Tanah yang diberikan oleh Bapak Rendra. Apa sih KKH itu? KKH itu singkatan dari kerangka kontrol horizontal, yang merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi horizontal X, Y antara satu titik relatif terhadap titik yang lain di permukaan bumi pada bidang datar. Nah, untuk mendapatkan posisi horizontal dari KKH sendiri dapat digunakan banyak metode. Salah satunya yaitu metode poligon. Poligon sendiri adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus sehingga titik-titik tersebut membentuk suatu rangkaian atau jaringan. Poligon memiliki beberapa jenis dipandang dari bentuk dan titik referensi atau titik acuan yang digunakan sebagai sistem koordinat dan kontrol kualitas dari pengukuran poligon. Titik referensi adalah titik yang mempunyai sebuah koordinat yang dalam perhitungannya mengacu pada sebuah datum dan proyeksi peta. Di Indonesia, datum yang digunakan adalah WGS 84, sedangkan proyeksi peta menggunakan TM3. Sedangkan koordinat lokal adalah koordinat yang tidak mengacu pada dua hal tersebut, atau koordinat sementara. Untuk titik referensi dalam pengukuran poligon adalah TDT, titik dasar teknik atau BM, benchmark. Peralatan yang sering digunakan untuk pekerjaan ini adalah teodolit dan rambu ukur. Metode poligon ini digunakan untuk penentuan posisi horizontal banyak titik, di mana titik yang satu dan yang lainnya dihubungkan dengan jarak dan sudut, sehingga membentuk suatu rangkaian sudut poligon. Poligon sendiri terdapat berbagai banyak macam, yaitu yang pertama poligon terbuka, yang kedua poligon tertutup, yang ketiga poligon bercabang, dan yang keempat poligon kombinasi. Di sini perhitungan saya menggunakan poligon terbuka. Poligon terbuka sendiri adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan atau tidak bertemu pada satu titik. Poligon terbuka biasanya digunakan untuk jalur lintas atau jalan raya, saluran irigasi, kabel listrik tegangan tinggi, kabel telkom, dan jalan kereta api. Macam-macam poligon terbuka yaitu 1. Poligon terbuka terikat sempurna, 2. Poligon terbuka terikat sepihak, 3. Poligon terbuka tidak terikat. Sedangkan poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya bertemu pada satu titik yang sama. Pada poligon tertutup, koreksi sudut dan koreksi koordinat tetap dapat dilakukan walaupun tanpa titik ikat. Poligon tertutup biasanya dipergunakan untuk pengukuran titik kontur, bangunan sipil terpusat, waduk, bendungan, dan pemukiman. Kalau poligon bercabang adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Sedangkan poligon kombinasi yaitu merupakan gabungan 2 atau 3 dari bentuk-bentuk poligon yang ada. Sedangkan saya di sini melakukan pengukuran menggunakan poligon terbuka. Untuk memudahkan dalam memahami sudut-sudut yang ada dalam pengukuran poligon, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. 1. Sudut dalam. Sudut dalam yaitu selisih antara dua arah atau jurusan yang berlainan. Yang kedua, azimut atau sudut arah.
adalah sudut yang dihitung terhadap arah utara magnetis dan arah ini berhimpit dengan sudut Y pada peta. Untuk memperoleh azimut tiap sisi poligon, syaratnya harus diketahui dulu azimut awalnya, alfa 1. Penentuan azimut awal alfa 1 bisa dihitung dengan rumus alfa 1 sama dengan HB2 ditambah HLB2 dikurangi 180 derajat dibagi 2. Untuk azimut-azimut selanjutnya dapat dihitung dengan rumus 1. Untuk pengukuran searah jarum jam, kita dapat menggunakan rumus alfa 1 ditambah 180 derajat dikurangi beta 2 di plus minus alfa F beta. Sedangkan untuk pengukuran berlawanan jarum jam, kita dapat menggunakan rumus alfa 1 dikurangi 180 derajat ditambah beta 2 plus minus alfa F beta. Kali ini saya akan membahas tentang pengukuran saya menggunakan poligon terbuka. Yang pertama, menentukan sudut azimut. Saya menentukan sudut azimutnya 45 derajat. Yang kedua, saya menarik garis dari sudut azimut ke titik berikutnya hingga berbentuk poligon terbuka dengan perhitungan jarak menggunakan meter. Yang pertama, saya menggunakan jarak 1,5 meter, yang kedua 2 meter, yang ketiga 1 meter, dan yang keempat 1,5 meter. Dengan sudut yang pertama 285 derajat, yang kedua 120 derajat, yang ketiga 300 derajat. Yang terakhir mencari sudut alfa, beta, dan koordinat. Saya tadi menggunakan sudut 45 derajat. Untuk mencari sudut yang kedua-tiganya, saya menggunakan rumus alfa 12 ditambah beta 2 dikurangi 180 derajat. Menjadi 45 derajat ditambah 285 derajat dikurangi 180 derajat, sama dengan 150 derajat. Yang alfa 34 menggunakan rumus alfa 23 ditambah beta 3 dikurangi 180 derajat, yaitu 150 derajat ditambah 120 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 90 derajat. Yang alfa 45 menggunakan rumus alfa 34 ditambah beta 4 dikurangi 180 derajat, sama dengan 90 derajat ditambah 300 derajat dikurangi 180 derajat, sama dengan 210 derajat. Kenapa saya menggunakan rumus alfa ditambah beta 2 dikurangi 180 derajat? Karena di perhitungan kali ini saya menggunakan pengukuran berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk mencari titik koordinat, saya menggunakan rumus X2 sama dengan X1 ditambah D12 sin alfa 12 sama dengan 100 ditambah 150 sin 45 derajat sama dengan 205. Sedangkan untuk Y sama dengan Y1 ditambah D12 cos alfa 12, yaitu 100 ditambah 150 cos 45 derajat sama dengan 205. Jadi yang pertama titik koordinatnya 205,205. Untuk X3-nya kita memakai X2 ditambah D23 sin alfa 23, yaitu 205 ditambah 200 sin 285 derajat, yaitu 15. Sedangkan untuk Y3-nya Y2 ditambah D23 cos alfa 23, yaitu 205 ditambah 200 cos 285, hasilnya 257. Jadi X3, Y3-nya 15,257. Untuk X4-nya memakai rumus X3 ditambah D34 sin alfa 34, yaitu 15 ditambah 100 sin 120 derajat, hasilnya 101. Untuk Y4-nya Y3 ditambah D34 cos 34, yaitu 257 ditambah 100 cos 120 derajat, hasilnya 207. Jadi X4, Y4-nya hasilnya 107,207.
Untuk X5-nya dicari dengan X4 ditambah D45 sin alfa 45, yaitu 101 ditambah 150 sin 300, hasilnya min 28. Untuk Y5-nya, Y4 ditambah D45 sin alfa 45, yaitu 207 ditambah 105 cos 300 derajat, sama dengan 282. Jadi X5, Y5-nya min 28,282. Ilmu ukur tanah adalah materi yang penting dalam bidang teknik sipilan. Dalam penerapannya, kita memerlukan alat bantu untuk melakukannya, seperti kompas, meteran, dan teodolit. Selain dengan alat, kita harus tahu cara menghitung dan mengoperasikan ilmu ukur tanah tersebut. Dengan adanya penelitian seperti di atas, kita dapat tahu dan paham tentang konsep dasar ilmu ukur tanah untuk mengetahui sudut alfa, beta, koordinat, serta luas dari poligon yang dibuat. Di akhir video ini, saya akan mencantumkan hasil perhitungan dan hasil pengukuran saya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.